Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razam Fadzur Rahman, kelas A dengan MPM 2408112300. Di sini saya ingin sedikit mereview makanan khas tradisional, yaitu pempek yang berasal dari Palembang. Pempek adalah makan khas dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia yang terbuat dari campuran ikan, biasanya ikan tenggiri atau ikan belida yang digiling halus tepung sagu dan beberapa bahan lain seperti telur, garam, dan bumbu lainnya. Berikut adalah analisis SWOT untuk produk pempek. Yang pertama, kekuatan meliputi keunikan produk. Pempek memiliki ciri khas yang unik sebagai makanan tradisional dari Palembang, Indonesia. Rasa yang khas, pempek dikenal dengan rasa yang gurih dan tekstur yang kenyal. Warisan budaya, pempek merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai tambah dari segi branding dan keberlanjutan. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan meliputi ketergantungan pada bahan baku. Produksi pempek tergantung pada ketersediaan ikan yang dapat mempengaruhi konsistensi dan biaya produksi. Umur simpan yang terbatas. Pempek memiliki umur simpan yang relatif pendek yang mempengaruhi distribusi dan pemasaran jangka panjang. Yang ketiga, peluang. Peningkatan kesadaran kuliner, meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan tradisional dan lokal dapat meningkatkan permintaan terhadap pempek. Ekspansi pasar, potensi untuk memperluas pasar ke daerah-daerah baru di Indonesia atau pasar internasional. Ancaman, persaingan dari makanan lain, persaingan dari makanan cepat saji atau makanan lokal lainnya dapat mengurangi pangsa pasar pempek. Perubahan preferensi konsumen, perubahan dalam preferensi konsumen terhadap makanan dapat mempengaruhi permintaan terhadap pempek. Dengan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini, pemilik usaha pempek dapat mengidentifikasi strategi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada sambil mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman yang mungkin terjadi. Aspek produksi dari pempek ini yang pertama, bahan baku. Ikan. Bahan utama dalam pembuatan pempek adalah ikan seperti ikan tenggiri atau ikan belida yang biasanya digunakan karena dagingnya yang kenyal dan gurih. Tepung sagu digunakan sebagai pengikat untuk adonan pempek. Bahan tambahan telur, garam, bawang putih, dan bumbu-bumbu lainnya untuk memberikan rasa dan aroma khas pada pempek. Yang kedua ada pengolahan bahan baku. Pengolahan bahan baku meliputi ikan dicuci bersih, dipisahkan dagingnya, kemudian digiling halus atau dicacah. Tepung sagu dan bahan-bahan lainnya diolah sesuai dengan resep yang telah ditentukan untuk membuat adonan pempek. Yang ketiga, pencetakan dan pemanggangan meliputi adonan pempek dicetak dengan menjadi berbagai bentuk sesuai jenis pempek yang diinginkan, seperti pempek kapal selam, pempek lenjer, atau pempek bulat. Pempek kemudian digoreng dalam minyak panas hingga matang dan berwarna keemasan. Proses ini penting untuk menghasilkan tekstur luar yang renyah dan dalam yang kenyal. Yang keempat, pembuatan cuko meliputi cuko dibuat dari campuran gula merah, cuka cabai, bawang putih, dan garam. Bahan-bahan ini direbus hingga mendidih dan kemudian disaring untuk mendapatkan kuah cuko yang kental dan beraroma. Yang kelima, pengemasan dan penyimpanan meliputi setelah digoreng, pempek biasanya dikeringkan dan dikemas dalam kemasan yang sesuai, baik untuk dijual langsung atau didistribusikan ke toko atau pasar. Pempek memiliki umur simpan terbatas, oleh karena itu perlu diperhatikan dalam penyimpanan agar tetap berkualitas. Aspek produksi pempek ini harus dikelola dengan baik untuk memastikan kualitas produk yang konsisten dan memenuhi standar keselamatan pangan. Aspek pemasaran pempek yang pertama ada pengenalan merek, memastikan bahwa produk pempek dikenal oleh target pasar yang tepat baik secara lokal di Palembang maupun di daerah lain di Indonesia, bahkan ataupun internasional.
Menggunakan strategi promosi yang efektif seperti media sosial, iklan cetak, dan promosi langsung di lokasi penjualan. Yang kedua ada segmentasi pasar, mengidentifikasi segmen pasar yang potensial seperti penggemar kuliner tradisional, wisatawan yang mencari pengalaman kuliner lokal, atau keluarga yang mencari makanan ringan yang lezat. Yang ketiga ada penentuan harga, menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang diberikan oleh pempek, mempertimbangkan biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, serta harga pasar untuk produksi jenis. Yang keempat ada distribusi, memastikan ketersediaan pempek di tempat-tempat strategi seperti toko pempek, pasar tradisional, supermarket, atau restoran lokal. Memperluas jangkauan distribusi melalui penjualan online atau kemitraan dengan layanan pengiriman makanan. Yang kelima ada promosi dan strategi penjualan. Menggunakan promosi diskon, bundling dengan produk lain atau program loyalitas untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan setia. Yang keenam ada pengemasan dan branding produk, menggunakan kemasan yang menarik dan informatif, mencerminkan kualitas dan keunikan produk pempek, membuat identifikasi merek yang kuat dengan logo, warna, dan pesan konsisten untuk membangun citra yang positif di pasar. Pemasaran pempek tidak hanya tentang memperkenalkan produk pada konsumen, tetapi juga tentang membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, memperluas bangsa pasar, dan memastikan keberlanjutan bisnis.